Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yogi Firman Akbar dengan NIM 123200208. Di video saya kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Kapitus Lekta, yaitu sebuah proyek QGIS dan WebGIS dengan judul Peta Penyebaran Healthcare di Kota Bruges, Belgia. Saya akan membahas mulai dari latar belakang wilayah, alasan pemilihan tema, lalu data yang digunakan, proses pembuatan WebGIS-nya, hingga analisis mendalam dari peta yang saya hasilkan. Oke, sebelum kita masuk ke petanya, sebelum saya menjelaskannya juga, saya ingin mengajak kalian semua mengenal dulu kota yang saya pilih, yaitu Bruges. Mungkin sebagian dari kalian bertanya, mengapa kota Bruges bukannya bisa pilih kota yang ada di Indonesia aja? Nah, di sini Bruges itu adalah ibu kota dari provinsi West Vlaanderen atau Flanders Barat di kota Belgia. Kota ini dijuluki Venice of the North atau Venesia dari utara karena memiliki banyak kanal yang membelah kota. Nah, di sini luas wilayahnya itu sekitar 138 kilometer, populasinya sekitar 120.000 jiwa, lalu statusnya itu situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2000. Ikon terkenalnya itu ada Menara Belfry, Gereja Our Lady, dan kanal-kanal yang cukup romantis. Nah, Bruges menerima lebih dari 8 juta wisatawan per tahunnya. Nah, bayangin jumlah wisatawan jauh melampaui populasi lokal. Nah, di sini menjadikan Bruges sebagai salah satu kota wisata tersibuk di Eropa. Nah, lalu mengapa ini penting untuk tema kesehatan? Karena dengan lonjakan wisatawan setiap harinya, sistem layanan kesehatan harus siap melayani tidak hanya 120.000 penduduknya saja, tapi juga ribuan wisatawan yang datang pada setiap musimnya. Disinilah ketertarikan saya muncul. Saya ingin melihat apakah fasilitas kesehatan di Bruges sudah tersebar secara merata. Apakah wisatawan yang jatuh sakit di pusat kota bisa dengan mudah menemukan apotek maupun rumah sakit. Terus juga bagaimana dengan kondisi penduduk lokal di pinggiran. Nah, di sini kenapa saya memilih Bruges? Karena kota ini juga memiliki dinamika unik antara kota wisata kelas dunia dan juga kebutuhan layanan publik yang cukup merata. Sekarang saya akan jabarkan lebih secara sistematis alasan saya memilih Bruges. Yang pertama itu ketersediaan dan juga kualitas data. Nah, di sini kita dapat mendapatkan data yang cukup mudah dari data OSM untuk Bruges, sangat cukup lengkap dan juga terstruktur dibandingkan kota lain kayak Antwerp maupun Brussels. Nah, saya juga bisa mengunduh data fasilitas kesehatan dalam format GeoJSON langsung dari HotOSM. Nah, Bruges ini memiliki pola kota radial sentripetal, lalu pusat kota bersejarah dikelilingi kanal yang melingkar, lalu pemukiman modern di luarannya. Di sini cukup menarik untuk dianalisis apakah fasilitas kesehatan mengikuti pola yang sama. Terus juga saya mempertimbangkan aspek visual dari peta brut dengan kanal-kanal yang ikonik akan terlihat indah ketika disajikan dengan peta dasar yang cukup menarik. Bisa dilihat di sini, logo-logo yang saya tampilkan adalah logo plus kesehatan. Saya menandakan poligon kuning pada fasilitas kesehatan major atau rumah sakit yang besar. Di sini ada rumah sakit Saint Franciscus Xavierus Ziekenhuis. Nah, di sini rumah sakit umum besar yang di kota Bruges. Terus ada rumah sakit EZ Sinyan, kampus Sinyan, rumah sakit yang berhubungan langsung dengan universitas, salah satunya universitas besar kesehatan. Lalu di sini ada rumah sakit untuk kesehatan mental, psikiatris Ziekenhuis von Liefrau. Oke, lalu di sini ada poligon kuning juga yaitu EZ Saint Lucas.
Lihat datanya. Di kota wisata seperti Bruges seperti ini, terjadi ketimpangan potensial antara penduduk lokal dan para wisatawannya. Wisatawan cenderung berkumpul di pusat kota sehingga fasilitas kesehatan mungkin sangat padat, sementara penduduk lokal di pinggiran mungkin justru kekurangan aksesnya. Tema ini mungkin cukup relevan dengan isu ketahanan kesehatan perkotaan. Pada pandemi COVID-19 mengajarkan kita bahwa distribusi fasilitas kesehatan yang merata adalah bagian dari infrastruktur kritis kotanya. Lalu, data yang digunakan, saya akan menggunakan data titik, lalu data garis, dan juga data poligon. Untuk data titik atau node-nya, saya menggunakan logo kesehatan. Terdapat 4 rumah sakit, 91 apotek, 63 dokter umum, 26 dokter gigi, 26 fisioterapis, dan juga 33 vaskes lainnya. Totalnya itu ada 243 fasilitas kesehatan. Juga untuk data garis atau lainnya ini, untuk menampilkan garis administrasi yang saya gunakan garis merah. Seperti ini. Lalu juga saya menambahkan data output untuk perbatasan negara berwarna merah seperti ini. Oke, baik, setelah itu kita lanjut ke web verselnya. Ini adalah tampilan Bruges Healthcare Atlas yang telah saya buat. Sebelum itu, bagaimana saya untuk dapat ke titik saat ini, saya mengimpor data dari HotOSM ke QGIS. Nah, setelah itu saya melakukan simbolisasi seperti kayak rumah sakit, diberi logo poligon kuning, lalu logo-logo fasilitas kesehatan, saya beri simbol logo plus kesehatan di QGIS. Terus juga saya melakukan filtering, ya, mengambil fasilitas yang berada di dalam batas kota Bruges menggunakan toolclip. Lalu saya ekspor setiap layer ke format GeoJSON. Lalu saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan Left.js. Saya juga menambahkan layer control, legenda interaktif, pencarian fitur berdasarkan nama, lalu ada statistik dinamis yang muncul. Nah, lalu ada tahap hosting di GitHub dan deploy ke Vercel. Nah, sebuah kode yang saya simpan di repository GitHub. Kemudian saya menggunakan Vercel untuk mempublikasikan WebGIS-nya. Hasilnya akan seperti ini. Saya namakan Bruges strip UTS yogi.vercel.app. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, apa yang bisa kita lihat dan simpulkan dari WebGIS saya ini. Pertama, jumlah fasilitas berdasarkan kategori. Dari dashboard saya, totalnya itu ada 243 fasilitas. Apotek mendominasi dengan 91 titik. Ini sangat baik karena apotek adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang paling mudah diakses. Nah, dokter umum ada 63, cukup memadai untuk populasi 120.000 jiwa. Rumah sakit hanya 4. Ini wajar karena rumah sakit biasanya melayani wilayah yang lebih luas cakupannya. Kedua, pola persebaran. Jika kita aktifkan semua layarnya seperti ini, terlihat jelas bahwa fasilitas kesehatan terkonsentrasi di pusat kota bersejarah, terutama di dalam lingkaran kanalnya. Di area utara, misalnya dekat Osberg, dan selatan dekat Eeklo, fasilitasnya mulai terlihat jarang tuh. Dilihat.
mulai terlihat jarang. Bahkan di beberapa lingkungan pinggiran, jarak antar apotek bisa mencapai lebih dari radius 2 kilometer. Nah, ketiga, analisis akses rumah sakitnya. Akses rumah sakitnya. Oke. Empat rumah sakit yang ada semuanya berada di pusat kota atau di pinggiran dalam. Rumah sakit dengan 24 jam gawat darurat ada AZ Sinyan dan AZ Sin Lucas. Keduanya juga di pusat kota. Artinya, jika ada wisatawan yang mengalami darurat medik di pinggiran Bruges, mereka harus menempuh perjalanan 10-15 menit ke pusat kota. Nah, insight penting dari peta itu, kota Bruges sebenarnya cukup baik dalam penyediaan fasilitas kesehatan di pusat kota, mungkin karena permintaan tinggi dari wisatawan. Namun, terjadi ketimpangan yang cukup spasial. Penduduk di pinggiran memiliki akses yang lebih sulit. Belum ada rumah sakit di pinggiran kota. Ini bisa menjadi masalah yang cukup besar jika terjadi bencana atau kecelakaan di area luar pusat kota. Mungkin insight yang ingin saya tambahkan minimal satu klinik 24 jam di wilayah timur Laut Bruges. Nah, terus dorong pembukaan apotek malam di area selatan, lalu buat sistem ambulan yang terintegrasi dengan titik-titik strategis. Nah, di sini saya akan menceritakan tantangan terbesarnya. Yang pertama itu ada cleaning data di OSM Data. OpenStreetMap memang cukup payah data-datanya dan juga mudah diakses, tapi tidak seragam. Misalnya ada fasilitas yang tertulis farmasi, tapi ada juga yang kemis. Ada dokter umum yang tertulis GP, ada juga yang dokter aja. Saya harus menyamakan atribut ini satu persatu di QGIS. Nah, terus juga ukuran file GeoJSON-nya. Awalnya file GeoJSON itu cukup, saya rasa terlalu besar, sehingga loading WebGIS-nya lambat. Saya harus melakukan simplifikasi geometri dan juga kompresi. Lalu deployment ke file server. Awalnya peta tidak muncul karena jalur file GeoJSON-nya itu salah. Saya harus memperbaiki struktur folder dan juga kode-kodenya. Hal baru yang saya pelajari itu adalah leaflet.js ternyata sangat powerful untuk ukuran library yang ringan. Saya nggak perlu Mapbox atau Google Maps API yang berbayar. Terus juga sekarang saya lebih suka GeoJSON karena sifatnya yang mudah diakses oleh manusia dan mudah diintegrasikan dengan JavaScript. Nah, juga pentingnya UX dalam WebGIS. Nah, saya belajar bahwa peta yang bagus itu nggak cukup. Kita juga butuh legenda yang jelas, juga tombol yang responsif, dan statistik yang mudah dipahami. Fitur yang ingin saya tambahkan, mungkin rute terdekat ke fasilitas kesehatan menggunakan left-right routing machine, lalu fitur filter berdasarkan jam operasional, misalnya tampilan optek yang buka 24 jam. Lalu integrasi dengan data real time, misalnya jumlah tempat tidur rumah sakit yang tersedia. Oke, mari saya ringkas poin utama dari proyek bagi saya ini. Pertama, peta persebaran healthcare di kota Bruges menunjukkan bahwa pusat kota sangat padat dengan fasilitas kesehatan. Sementara pinggiran kota saya nilai masih minim. Lalu ini menciptakan ketimpangan akses antara wisatawan yang biasanya di pusat kota dan penduduk lokal yang tersebar hingga pinggiran. Kedua, WebGIS yang saya bangun tidak hanya menampilkan titik-titik fasilitas, tetapi juga menyediakan layar toggle, legenda, statistik yang cukup interaktif, dan pencarian, sehingga pengguna bisa mendapatkan informasinya dengan cepat. Lalu, proyek ini mengajarkan saya juga bahwa analisis spasial bukan hanya soal membuat peta, tapi juga menemukan cerita di balik data. Peta yang baik adalah peta yang bisa menjawab pertanyaan dan juga memberikan rekomendasi. Saya berharap WebGIS ini bisa bermanfaat minimal untuk wisatawan atau teman-teman saya ingin berkunjung ke Bruges atau bahkan untuk pemerintah kota Bruges dalam merencanakan pembangunan fasilitas kesehatan di masa depan. Itu harapan saya. Terima kasih banyak sudah menyimak presentasi saya dari awal hingga akhir. Saya terbuka untuk kritik, saran, atau diskusi lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yogi Farhan Akbar. Akhir kata, Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.